Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Jadi kembali telah terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang kali ini melanda 2072 buruh dari PT Danbi Internasional di Garut. Apakah masih yakin kalau Indonesia masih terang benderang? Atau jangan-jangan terang benderang hanya berlaku bagi istana dan sekitaran pejabatnya? Hari ini dalam jangka panjang kita harus bereskan akses pada pendidikan, dalam jangka pendek akses kepada kesempatan ekonomi. Nah, yang saya khawatir soal pendidikan ini nggak jadi perhatian serius. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya itu nampaknya satu generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, ini ada cuplikan ya video Ustadz Abdul Somad yang sedikit menyinggung soal makan bergizi gratis. Karena kita tahu ya, makan bergizi gratis itu mengalokasikan anggaran yang cukup banyak. Sampai-sampai Pak Prabowo katanya sampai memotong anggaran yang lain untuk makan bergizi gratis. Walaupun infonya beda lagi. Katanya anggaran tersebut juga mau dimasukkan ke Danantara. Tapi kali ini UAS menyinggung soal makan bergizi gratis yang mengatakan bahwasanya ya lebih baik pemerintah itu menyediakan lapangan kerja untuk orang tuanya. Dari situ nanti orang tuanya bisa memberikan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di akun X dan komentar netizen. Ini tweetan dari L Utara. Kajian UAS tentang MBG. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak, tapi ngasih kerja pada bapaknya. Nah gimana nih Pak Prabowo, Fadli John, Gerindra mau tanggapi? Ah jangan, buzzer para besok dikerahkan serang UAS macam saat PDIP berkuasa. Ini lihat di sini, buzzer para. Kalian maksud kan? Dan di sini videonya kita lihat sebentar guys. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Apa yang negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Asli menurut gue pribadi itu lebih sulit ketika anaknya dikasih makan tapi bapaknya nggak bisa kerja. Karena kenyataannya guys, Indonesia sekarang banyak sekali orang pengangguran. Apalagi PT-PT juga banyak yang mem-PHK. Bahkan ada tuh PT yang mau pindah juga dari negara Indonesia ini. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab untuk pemerintah untuk bagaimana para bapak-bapak ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mendapatkan gaji dan bisa menghidupi keluarganya, terutama memberikan makan kepada anaknya. Nah di sini ada sedikit komentar daripada netizen ya. Kalau dapat duit sama bapaknya buat beli rokok, pulsa, bahkan kawin lagi. Nah ini dungu ini kalau menurut gua ya. Terus dijawab nih. Kalau hasil kerja buat beli rokok, pulsa, dan kawin lagi emangnya ada larangan dari negara? Ya bener juga sih, tapi ya nggak gitu juga lah konsepnya. Pasti orang itu terutama untuk memberikan makan kepada anaknya. Kalaupun memang ada orang yang seperti ini, ya itu sampah aja. Nggak banyak lah, 1-2 mungkin. Nah di sini lagi ya, lagian manfaat MBG itu apa? Dulu telur rebus dibagi 4 untuk makan di keluarga semua jadi sarjana. Ada yang insinyur sipil, master bisnis, akuntan. Negara seperti kehilangan akal untuk menentukan skala prioritas. Betul sekali. Prioritasnya kalau menurut gue sih mending pendidikan lah. Terus memberikan lowongan kerja untuk para bapak-bapaknya. Wah pengajian UAS kayaknya bakal dibubarin sama pasukan Yakut nih. Kadang emang gitu guys. Kasus MBG keracunan. Nah ini juga kan rame ketika itu ya. Oke teman-teman semua, sekarang kita lanjut ya. Bagaimana kalau misalnya para orang tua ini di PHK. Dan juga nih ada Pak Anies Baswedan dan juga Bung Rocky Gerung membicarakan soal pendidikan. Karena urgent banget nih pendidikan ya. Harusnya pendidikan dulu yang diutamain. Kita lihat videonya. Jadi kembali telah terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang kali ini melanda 2072 buruh dari PT Danbi Internasional di Garut.
dan mereka menjadi korban PHK. Nah, tragisnya lagi, mereka ini diberitahu tentang PHK ini hanya melalui pesan singkat, bahkan sehari sebelumnya. Tentu saja ini mengagetkan dan menimbulkan reaksi emosional di antara para pekerja. Nah, jadi perusahaan tersebut telah menghentikan operasionalnya pada 19 Februari 2025. Dan banyak pekerja yang kaget gitu kehilangan pekerjaan tiba-tiba menjelang Ramadan gitu ya, menjelang Lebaran tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan. Ya, meskipun pemerintah mengatakan akan membantu mereka untuk mendapatkan hak mereka seperti pesangon atau gaji yang tertunda, tapi tetap saja ini bukan sesuatu yang mereka harapkan. Nah, yang lebih tragisnya lagi adalah bahwa kejadian ini juga akan terjadi dengan PT Sanken Indonesia yang beroperasi di kawasan MM 2100 Cikarang, Jawa Barat. Nah, mereka juga akan menghentikan seluruh kegiatan produksinya mulai Juni 2025. Nah, keputusan ini telah dikonfirmasi oleh Kementerian Perindustrian dan merupakan respon terhadap permintaan dari perusahaan induk ya yang berbasis di Jepang untuk memindahkan produksinya ke Jepang dan berfokus pada industri semikonduktor. Jadi kalau kita lihat alasannya yang lain gitu ya. Jadi penutupan perusahaan ini disebabkan yang pertama tadi ya soal permintaan dari perusahaan induk, yang kedua soal penurunan produksi. Jadi tingkat utilisasi pabrik Sanken di Cikarang ini telah turun sangat drastis, bahkan mencapai 14% pada tahun 2024. Nah, tentu saja ini akan berdampak lagi kepada karyawan ya. Penutupan pabrik ini pasti akan berdampak pada ribuan karyawan yang bekerja di sana, yang mereka pasti akan mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Ya, meskipun pihak manajemen mengatakan akan melakukan proses penutupan dengan baik ya, dengan etikat baik, tapi sampai sekarang negosiasi soal kompensasi masih ya belum ada kesepakatan lah. Ya, ini adalah gambaran dari iklim investasi di Indonesia. Bagaimana banyak investor yang takut, ya, banyak masalah dari regulasi, ketidakpastian hukum, premanisme yang akhirnya mengikis kepercayaan para investor dan satu persatu mereka lari dari negara kita ini. So, apakah masih yakin kalau Indonesia masih terang benderang? Atau jangan-jangan terang benderang hanya berlaku bagi istana dan sekitaran pejabatnya? Kalau kita lihat di mana hulunya terjadi ketimpangan ini, salah satu hulunya adalah akses pada pendidikan. Jadi, yang membuat kita semua ada di ruangan ini itu kan karena kita semua terdidik. Sukidi ini dari Sragen. Kalau dia tidak dapat kesempatan sekolah madrasah di Jogja, MAN 1, gak dapat kesempatan kuliah, juga dia masih petani. Ya. Betul nggak Sukidi? Ya, yang membuat Sukidi duduk di sini itu apa sih? Pendidikan. Ya. Yang duduk di sini apa? Dari Cibarusa. Ya. Kita ini duduk ini karena keterdidikan, bukan sekolah semata-mata. Rocky dari kecil udah duduk sekitar sini. Dia orang Menteng dia. Enggak, Pak. Kalaupun Rocky udah di sini, dia generasi kedua. Paling enggak bapaknya ngalamin. Betul enggak? Saya ini generasi kedua. Iya. Orang tua saya yang diangkat kelasnya. Oke? Orang tua saya yang diangkat kelasnya. Tapi kami generasi kedua. Nah, tapi apa yang menarik? Ini Rocky yang harus kita beresin. Karena menyelesaikan ketimpangan bukan semata-mata ditandai dengan soal Gini rasio yang beres, bukan. Tapi justru menurut hemat kami, nah, ketimpangan itu dimulai dari pendidikan. Jadi saya melihat hari ini dalam jangka panjang kita harus bereskan akses pada pendidikan, dalam jangka pendek akses kepada kesempatan ekonomi. Nah, yang saya khawatir soal pendidikan ini nggak jadi perhatian serius. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya itu nampaknya satu generasi. Kalau ekonomi, intervensi hari ini angkanya pertengahan tahun akan kelihatan, akhir tahun kelihatan. Kalau yang ini tidak. Nah, bagi yang berada di wilayah politik, melakukan intervensi di pendidikan nggak bisa diklaim pada saat pemilu besok. Betul.
kalau melakukan intervensi di ekonomi, di infrastruktur, bisa ditunjukin hasilnya. Apalagi bantuan sosial. Apalagi kalau intervensinya ke Mahkamah Konstitusi itu langsung kelihatan hasilnya. Kelihatan. Langsung. Pada hari yang sama. Betul. Menurut saya teruskan serius ini. Apa soal ini? Kenapa? Coba kalau kita perhatikan ya, apakah itu Korea, apakah itu Cina, apakah itu dulu awal Jepang, apakah itu Singapura, semuanya mulai dari akses pada pendidikan ditambah pendidikan berkualitas. Nah, sekarang ini, Rob, kayak piramid nih. Kayak piramid. Sebutlah nanti angkanya bisa di double check ya. Tapi kira-kira masuk SD 5,6 juta. Kira-kira. Lulus SMA kira-kira 3,7, 3,8 juta. Nah, itu yang hilang. Yang hilang per angkatan itu bisa hampir 2 juta. 1,8 sampai 2 juta per angkatan. Jadi kalau ini biarkan terus, maka anak pernah kelas 1 SD nggak pernah lulus SMA, dan itu artinya mereka tidak mungkin masuk sektor formal. Mana mungkin sektor formal itu persyaratannya SMP, SMA minimal. Nah, apa yang terjadi? Ini berlangsung lama. Nah, kalau ini kita beresin, setiap wilayah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMA, apa yang terjadi? Kita akan punya seperti garis lurus tuh, yang masuk SD nggak seperti piramid seperti sekarang, sehingga akses pada kesempatan untuk sejahtera menjadi lebih baik. Sekarang kalau kita lihat subsidi kita tadi kemarin ya kita bicarakan namanya soal gas, subsidi kita untuk bensin, subsidi kita untuk pendidikan, subsidi kita untuk kesehatan. Itu semua banyak diberikan kepada mereka yang terlempar dalam sistem pendidikan kita. Jadi kitanya nggak memfasilitasi, otomatis mereka kalah. Karena mereka kalah, mereka ekonominya lemah, karena itu subsidi jalan terus. Lah, kita mau menyelesaikan itu, luruskan ini. Artinya masalah di hulu dibereskan. Dulu, ini memang jangka panjang. Di hilir-hilirnya doang. Betul. Ini jangka panjang. Nah, karena jangka panjang seringkali di wilayah politik tidak diminati. Kenapa? Karena nggak bisa ditunjukin hasilnya besok. Saya beri contoh ya. Kita kan ada World Economic Forum ya. Itu World Economic Forum itu setahun sekali Davos, tiap bulan Januari. Pertanyaan, kalau World Education Forum tiap apa? Tiap 15 tahun sekali. World Economic Forum tiap tahun sekali. Apa artinya? Artinya kalau ekonomi itu kita intervensi sekarang, berapa bulan kelihatan, tahun depan ketemu lagi. World Education Forum tahun 2015, nanti baru ada lagi tahun 2030. Di mana tuh? 2015. Terakhir di mana? Di Seoul. Di Seoul. Tahun 2015. Oke, sebelumnya 2000 ya. Sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi kalau World Education Forum itu 15 tahun sekali. Karena apa? Mereka tahu bikin kesepakatan hari ini, 15 tahun lagi baru ngecek nih hasilnya. Kalau World Economic Forum kesepakatan hari ini, 2 bulan lagi. Nah, kita Indonesia ini kalau tidak segera, dan ini gagasan siapa? Bung Hatta, Bung Karno dari awal. Bung Hatta aja ketika PNI nggak ada, dibikinnya Pendidikan Nasional Indonesia, bukan? Karena dia tersadar persis, inilah hulu. Nah, kalau hulunya diberesin, sabar nih 2-3 pemerintahan, itu akan keluar hasilnya. Jangka pendeknya, ketimpangan antar kelas, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kawasan itu dibereskan. Nah, kalau itu ada, maka kita serius melaksanakan Pancasila yang seperti kita bilang tadi tuh.